Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Masih dalam bab mujahadah. Jawa telah cukup panjang menjelaskan tentang mujahadah minggu kemarin. Bagaimana jihadun nafs itu, berjihad, mengerahkan segala kemampuan untuk melawan nafsu itu ternyata lebih besar daripada perang, kan begitu dalam hadis kemarin. Sehingga itu mujahadah. Sehingga bab mujahadah ini menjadi menjadi dasar bagaimana kebaikan seseorang bisa terus berkelanjutan melakukan kebaikan. Ini gambaran mujahadah itu perbuatan sedikit yang berkelanjutan itu lebih baik daripada banyak habis itu tidak ngerjakan gitu. Karena memang menjaga konsisten dalam ibadah itu berat. Menjaga witir paling pelit berapa? 1 rakaat. Menjaga witir paling pelit dalam hadisnya itu 1 rakaat. Susah masalah. Apalagi kalau seperti Rasul gitu. Menjaga tahajud minimal 2 rakaat itu insyaallah berat sekali. Di sanalah butuh namanya mujahadah. Bagaimana berjuang keras begitu itu. Ramadan kemarin Masya Allah koyo terawih 23 ya. Malamnya sih tahajud bisa Insya Allah. Setelah habis Ramadan hilang itu ya. Jangankan sampai 23, 11 2 rakaat aja. Apalagi sekarang ya, ada apa itu? Ada Piala Dunia. Oh, gak ada Piala Dunia. Gak ada Piala Dunia ya. Jam berapa Piala Dunia yang pertama itu? Gak ada yang nonton di sini, gak suka Piala Dunia. Tapi bagus juga itu, ada sindirannya itu ketika Piala Dunia yang lalu ya. Gambarannya gitu, tengah malam nonton, habis itu break dia sholat dulu, cepat sekali langsung loncat lagi nonton TV gitu, pas gol gitu ya. Ya kadang gitu ya. Beratnya menjaga konsistensi kebaikan. Nonton Piala Dunia tengah malam ya bangun dewangnya agak tidur. Hadis yang kemarin baru 2 ya. Baru 1 kemarin malam. As-salis, hadis yang ketiga. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani magbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang membuat lalai nafsunya. Magbunun itu dalam sarahnya itu nafsunya mengalahkan dirinya, sehingga magbun, sehingga rugi dia, sehingga kalah dia. Apa itu yang membuat manusia dua hal ini, nikmat ini yang banyak manusia itu lalai, kalah? Yang pertama adalah as-sihah, kesehatan. Yang kedua adalah al-firagh, waktu kosong, santai. Hadis riwayat Bukhari. Ada 2 hal ini kerasa itu.
Ketika sedang sakit baru ya Allah, saya ini pingin sholat kok susahnya gitu ya, sedang sakit itu. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib aja ya Allah berat sekali. Kadang ngiri sama yang apa, sama yang sehat tuh masya Allah. Ke masjid itu ya Allah jadi angan-angan yang sangat itu kalau sedang sakit itu, ya lah sedang sakit di rumah, aduh kok gak bisa ke masjid, dengar adzan, dengar qomat, baru kerasa sedang. Kalau sedang sehat, makanya sakit itu kadang menjadi apa itu? Bisa justru sakit itu membawa hikmah yang besar bagi seorang mukmin itu. Yang susah yang kedua ini, pirohog, waktu kosong. Sekarang apalagi sekarang ya. Permainan dunia ini, lahwal hadis dalam Quran istilahnya itu ya. Sesuatu yang membuat lalai, jauh dari kemanfaatan itu sangat mudah diakses. Apa itu? Gadget ya. Itu kalau sudah bermedia sosial saya ini kadang lupa 2 jam, 3 jam, 1 jam. Sedang nonton gitu. Ya kadang generasi sekarang lebih berat. Kita tidak bisa menyepelekan ya, pendidikan sekarang lebih berat. Dengan generasi zaman kita masih muda. Dulu di pondok di saya itu ada apa itu, suka kan gak, kalau malam gelap ya, gak mati, gak ada lampu. Jadi kalau malam itu suka digantungin ini, di pas pintu masuk pondok itu digantungin kastrol tahu kastrol ya, kastrol itu buat ngeliwat ya, digantungin atau enggak wajan hitam gitu. Nah paginya baru kelihatan tuh siapa yang habis ngelayap malamnya gitu, hitam gitu, kena kesundul gitu ya. Jadi kalau dulu masih muda, orang anak santri ketahuan apa? Ketahuan ke bioskop digundul. Nah sekarang bioskopnya masuk ke kamar pegang HP kan susah ya. Bagaimana mencegahnya? Jadi kalau dulu itu ada sampai mengharamkan bioskop. Ya dengan dalam kaidah fikihnya itu sesuatu yang membuat pada kerusakan maka bisa diharamkan, itu dalam kaidahnya. Makanya mengharamkan bioskop. Dan sekarang nggak bisa masuk ke kamar masing-masing ya, ke gadget masing-masing. Baru kalau yang pirog itu Allah tunjukkan ketika orang menjelang ajal. Maka dalam Al-Quran digambarkan Lola akhartani ila ajalin qarib gitu kan. Jadi ketika sedang ajal Allah tunjukkan. Dan itu baru berandai-andai, seandainya saya tunda aja sebentar saja. Kalau sedang kita gak kerasa sekarang, Masya Allah. Ini menggambarkan bahwa nikmat itu ya macam-macam. Pertama itu nikmat itu macam-macam. Buktinya ada yang magbunun. Yang kedua nikmat ya berbeda-beda. Setiap orang mempunyai nikmat yang berbeda-beda. Namun apapun nikmat terbesar itu apa? Nikmat iman dan nikmat itu nikmat yang terbesar. Jadi kalau sudah beriman dan berislam ya sudah. Kita sudah dapat nikmat yang sangat. Yang ketiga nikmat yang kadang kita lalai itu apa? Nikmat aman. Rasa aman. Karena pirog itu dari keamanan itu. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia. Coba kalau kita tinggal di Palestina, ya tuh. Tinggal di negara-negara Timur Tengah yang perang saja, alhamdulillah di Indonesia itu tidak ada. Ada kerusuhan sebentar ya selesai. Ramainya di media, sehari-harinya ya biasa saja itu. Jadi nikmat keamanan itu nikmat sekali.
Dan itu kadang kita lalai dengan kena keamanan, akhirnya malah sibuk dengan kesenangan dunia, bukannya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kadang ya bagaimana orang itu, saya ini ke takjub, heran juga, dan itu bagaimana ketika konflik Iran sama Amerika memanas itu sama Israel, dan ketika Iran itu dibombardir sama bom oleh Israel dan Amerika, itu masyarakat itu malah menonton dan tepuk tangan, itu masyarakat Irannya itu menggambarkan bagaimana orang kalau udah kekuatan imannya kuat itu ya tidak ada rasa takut, ada khawatir itu. Ya kalau sudah mati waktunya mati, tidak ada ketakutan yang terlalu berlebihan. Ar-Rabi, hadis yang keempat. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamah. Nabi berdiri, nah ini namanya qiyamul lail, itu salatnya berdiri. Saya ini berapa kali tergoda sholat duduk, ya. Gak ada nikmatnya sama sekali lah, gak berdiri lama ya, gara-gara kecetit. Jadi di rumah tuh ada kursi sholat, ya gak ada nikmatnya. Memang yang dicontohkan Rasul ya qiyamul lail, berdiri ya, berdiri. Jadi gambarannya berdiri itu gimana ya? Ini hadisnya di sini. Nabi itu berdirinya lama. Salat malam itu hatta tatafattara qadamah. Jadi gak ada riwayatnya Rasul sampai duduk ya. Sampai salat sunnah kan katanya dibolehkan berduduk karena cuman pahalanya separuhnya dari berdiri. Walaupun sedang tidak sakit. Kalau sedang sakit lain lagi. Tapi contohkan nabinya berdiri sampai tatafattar, pecah-pecah ya. Kita bayangkan aja itu malam sedang musim dingin di Arab kan, dingin sekali. Kalau panas sekali. Dan itu berdiri lama sampai pecah-pecah. Dalam riwayat lain sampai bengkak kakinya itu, bengkak. Dan ini riwayat dari Aisyah. Jadi kita sangat berhutang budi dan bersyukur adanya Sayyidatina Aisyah, rencana Allah itu. Apa yang dilakukan Rasul secara sir, secara rahasia, secara pribadi, kita dapat informasinya dari istri Rasul, istri Rasul terutama Aisyah. Makanya kalau hadis Aisyah ditolak, maka sekian ribu hadis ditolak, rugi sekali. Ya kalau amalan kita banyak berbeda dengan Syiah itu yang pegang Iran sekarang, bagi kita itu sesat, tidak benar akidahnya. Tapi ya kita tidak ikut-ikutan orang Timur Tengah sana yang perang terus Sunni dan Syiah. Gak ada riwayatnya di Indonesia. Baru setelah reformasi ada orang Syiah diusir, dibakar di Indonesia, itu tahun berapa itu. Tapi di Indonesia tidak ada istilah kayak gitu. Di Arab biasa itu perangan antara Sunni dan Syiah. Yang menyebabkan banyak perbedaan dalam praktek ibadahnya itu karena hadis itu. Mereka menolak hadis dari siapa? Dari Aisyah. Maka ribuan hadis ditolak. Menolak juga hadis dari Abu Bakar, Umar, Utsman. Makanya dan mereka mengatakan hadisnya hanya dari lewat jalur Ali bin Abi Thalib saja. Dari Ahlul Bait, setelah ini ditolak. Makanya banyak dalam perilaku amaliyahnya itu berbeda antara Sunni dan Syiah. Kalau masih sama-sama ahlu sunnah ya perbedaannya kecil lah. Kunut dan tidak kunut lah kecil sekali itu perbedaannya, subuh gitu ya. Toh yang kunut yang tidak kunut subuh pun masih mengakui kunut, nah. Cuman tidak rutin seperti yang mengatakan kunut. Lainnya ya
tangannya sedekap apa tidak, ya, kecil lah perbedaan itu. Tapi kalau sudah dengan Syiah banyak sekali perbedaannya karena menolak Aisyah ini. Dari Aisyah inilah banyak hadis-hadis seputar pribadi Rasul dan apa yang dilakukan Rasul keseharian yang tidak dapat dijangkau oleh para sahabat lain. Di antaranya adalah sholat malamnya Rasul. Jadi saking lamanya sholat malam Rasul sampai tatafattara qadama, saking lamanya berdirinya. Kita bayangkan aja, kalau saya pecah-pecah kakinya sampai bengkak, kira lamanya seberapa gitu. Makanya digambarkan dalam Quran itu bahwa sholat malamnya itu apa? Nispahu aujid alaihi warotilil gur adna min sulusail lail, ya. Jadi ada 2/3 malam, ada setengah malam atau kurang. Jadi itu berarti itu yang digambarkan sholat malam Rasul mulai jam 12 sampai subuh. Dan rokaatnya gak banyak. Ini yang diteliti oleh seorang guru besar di Sunan Ampel itu, Prof. Soleh namanya. Ketika ngambil S3-nya di kedokteran UNER S3-nya. Satu-satunya mungkin tuh ada kedokteran dari bukan dokter. Setelah itu ditutup di UNER. Gara-gara Prof. Soleh ini mungkin ya. Tapi dia membuktikan secara medis bagaimana kalau orang sholat lailnya malam, sholat malamnya lama, ternyata dia menggunakan lab itu, dicek darahnya gitu terus. Dia cek imunitas namanya. Dicek imunitas. Secara teknis saya gak paham. Yang jelas kesimpulannya ternyata kalau orang sholat malam lama sebagaimana dicontohkan Rasul, maka tingkat imunitasnya meningkat dengan bagus. Maka penyakit itu hilang semua, sehat-sehat. Kita sekarang loro-loroan segala macam itu ya karena sholat malamnya itu asal 2 rakaat pun belum tentu. Ternyata sholat malam itu buat sehat. Tapi ya lain lagi kisahnya kalau kita ingin sholat malam karena pingin sehat, ya lain lagi. Ya Allah kasih kesehatan, Allah kasih kesehatan. Saya pernah guyone itu Pak Bro itu, iya ya. Itu penelitian saya itu ada satu sisi positif lah. Orang merasa oh iya dengan sholat malam itu hebat, menjadi sehat. Tapi sisi lain nanti akan muncul orang sholat malam walaupun tidak beriman, hanya untuk sehat ya. Sama dengan ajaran agama apa? Buddha ya. Yang melakukan istilahnya itu? Meditasi ya untuk kesehatan. Kan banyak sekarang meditasi tapi tidak mengikuti Buddhanya. Orang sholat malam tapi tidak mengikuti Islam. Puasa. Sekarang kan ada intermittent namanya, intermittent fasting. Bagaimana orang biar sehat puasa. Ya Allah kasih kesehatannya. Tapi kan tidak itu maksud kita beribadah. Fakultulah sebagai seorang istri pakolat. Fakultu Aisyah berkata sama baginda Rasul, lima tasna hada ya Rasulullah. Ngapain berbuat begitu wahai Rasul? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddam min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Ya Rasul, ngapain ibadah sengoyo itu, mungkin begitu. Padahal Allah telah mengampuni dosa sebelum dan sesudahnya. Ini khususiyah Rasul. Rasul itu sudah di antara khususiyahnya ya punya istri 9, itu khususiyah Rasul, gak boleh ditiru. Di antara khususiyah lainnya adalah Rasul itu dia diampuni sejak yang lama sampai yang akan datang sudah Allah ampuni. Jadi gak ada lagi dosa Rasul itu. Tapi malah ibadahnya makin sergap. Dalam riwayat ada sabda Rasul yang mengampuni
semua ahli Badar ma taqaddam. Orang yang ikut perang Badar yang jumlahnya 300-an itu 300 berapa ya? 320-an. Itu Allah ampuni ma taqaddam min dambi katanya. Oleh Rasul disabdakan bahwa mereka diampuni dosanya. Sehingga ada riwayat cukup panjang seorang sahabat bersama Hatib ya, dalam perjanjian Hudaybiyah. Yang sahabat sempat marah karena dianggap membocorkan rahasia. Tapi akhirnya diselesaikan Rasul, bukankah dia ahlu Badar yang telah diampuni dosanya, makanya tidak dihukum mati ya. Karena dianggap sebagai membocorkan jasus. Itu nanti ada jasus ya, ada namanya telik sandi ya. Makanya kalau telik sandi itu walaupun muslim, kalau membocorkan rahasia perang kepada musuh ya halal untuk dibunuh, karena akan memberikan kebinasaan yang lebih besar. Itu masa lalu karena perangnya fisik. Ya, sekarang juga udah ada perang fisik, masih ada ya di Timur Tengah sana. Kalau sekarang jasus itu lebih canggih lagi. Perang dagang itu semua menggunakan telik sandi. Perang dagang Amerika dan Cina itu ya, orang Cina yang dulu migran ke Amerika tiba-tiba pulang kampung menjadi mata-matanya Amerika. Itu sudah seperti itu ya. Ini bahayanya telik sandi. Bagaimana jawaban Rasul? Qala apala uhibbu an akuna abdan sakura. Apakah aku tidak boleh untuk menyukai menjadi seorang hamba yang bersyukur, tafakuna. Jadi bagi Rasul doa melakukan sholat malam panjang tiap malam, sehingga di gambar Al-Quran itu 1/3, 2/3, separuh malam untuk. Jadi Rasul ahyal lail itu dari berbagai riwayat itu dan dari teks Al-Quran tadi menggambarkan ada Rasul itu ahyal lail itu full semalam. Nanti dalam hadis ketika masuk asrul awakhir di bulan Ramadan baru full semalam tidak tidur. Tapi mayoritasnya ya tidak lebih dari separuh malam untuk ibadah. Ahyal lail untuk ibadah. Itu menggambarkan untuk syukur. Ini menggambarkan bahwa syukur itu dengan ketaatan. Bukan hanya berkata-kata lisan alhamdulillah gitu ya. Tapi ada juga kan dalam Al-Qur'annya wa bi ni'mati rabbika fahadits ya, ada diceritakan begitu. Perintah Al-Qur'an juga. Jadi kalau ada dapat nikmat diceritakan syukur alhamdulillah. Walik kita biasanya kalau sedang dapat rugi itu sampai sakampung ngerti gitu ya. Tapi kalau sedang untung nggak ada, diam-diam nanti katanya harus ngasih gitu ya. Yang ada keluh kesah aja gitu. Tapi ciri refleksi dari syukur itu sebagaimana digambarkan dalam hadis ini dengan ketaatan. Cirinya orang bersyukur itu maka dia akan meningkatkan ketaatan kepada Allah. Dan itulah yang dijanjikan Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur maka Allah tambah nikmat. Tapi baiknya wala in kafartum inna azabi lasyadid. Bentuk dari kufur nikmat itulah apa? Jauh dari ketaatan kepada Allah. Kita dapat kekayaan digunakan justru bukan untuk kebaikan, itu termasuk kufur nikmat. Tapi ada orang tidak sholat, tidak taat, makin kaya. Ada gitu ya. Sementara ada orang taat kok makin susah hidupnya, ada ya.
Ya belum tentu juga. Apa betul orang yang banyak harta itu merasa kaya? Kan begitu. Apa betul yang makannya tinggal sesuap nasi sehari itu hanya untuk makan aja susah itu tidak merasa cukup? Itu kan masalah hati. Makanya dalam itu digambarkan laisal gina angginal adadi walakinnal gina ginan nafs. Kaya itu sebenarnya bukan masalah banyaknya harta, tapi masalah kalau lihat orang yang korupsi sampai triliunan ya, gak sakit jiwa tau orang itu, kan kata ya. Kita juga mungkin ikut-ikutan itu ya. Loh itu harta yang dikorupsinya itu loh, tidak akan habis tujuh turunan. Saya ini kabarnya ini sahih betul-betul dari orang kedua. Orang terkaya di Indonesia masa Orde Baru itu kan bukan Soeharto sebenarnya. Namanya siapa? Yang Raja Minyak Indonesia. Jadi orang tahunnya Pertamina itu milik orang dia sendiri. Sehingga dikorupsilah sekitar ketika oil booming minyak tahun 70-an tuh. Ini kita sebagai pengekspor minyak mengkayakan satu orang itu. Nah, ini sing ngomong ke teman saya ada teman akrab saya itu cerita itu adalah anaknya itu. Saya ini ngapain kerja lagi? Harta saya cukup 7 turunan gak habis. Di Indonesia pernah mencoba ngambil karena dananya di Singapura diparkir kan sempat dicoba diambil ya gak bisa. Yang sekarang sengketa itu hotel apa itu? Hotel di daerah Senayan itu. Ya itu salah satu anak. Kaya raya. Ya belum tentu juga. Apalagi sampai triliunan, nggak puas-puas orang korupsi gitu. Jadi syukur itu tercermin sebagaimana dalam hadis ini dengan perilaku Rasul dengan apa? Dengan meningkatkan ketakwaan. Itulah cirinya orang yang syukur. Ini juga menggambarkan sholat malam itu ya yang diukur itu bukan berapa rokaatnya gitu ya, tapi berapa panjang. Nah, Rasul mencontohkan panjang rokaat. Tapi ya bukan berarti kalau gitu yang pendek-pendek itu gak sesuai dengan Rasul lah. Kita tidak bisa panjang, yang pendek dibanyakan. Yang susah gak benar, yang gak biasa ini saya kritik saja itu pada orang yang misalkan terawih ya. Terawih yang 11 itu suka mengkritik terawih yang 20. Apa itu? Gak ada contohnya Rasul. Sampai riwayatnya hanya sampai pada Umar. Tapi terawihnya yang 11 sama panjangnya dengan 11 rakaat yang 23 dikerjakannya habis Isya pula gitu ya. Ini gak nyambung itu. Terawih habis Isya 11 itu. Ya mereka udahlah itu pendapat ya. Cuman maksud saya yang dicontohkan Rasul itu memang ada hadis lain Rasul tidak pernah lebih dari 11, tapi panjang sampai nisfahu, sampai setengah malam habis untuk 11 rakaat. Bahkan dalam suatu riwayat nanti satu rakaatnya itu seperempat Al-Quran. Masya Allah, seperempat Al-Quran satu rakaat. Al-Khamis an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah SAW idza dakhala al-asr kalau masuk ke 10 akhir Ramadan ahyal lail. Ini saya contohkan tadi Rasul, ternyata Rasul ada dalam satu fase kehidupannya itu yang full satu malam tidak tidur, yaitu ketika asrul awakhir. Dan itu full asrul awakhir. Adik kita mah dihitung-hitung Lailatul Qadarnya saja, apalagi ada perhitungan itu kan. Lailatul Qadar yang 25, yang 23, kalau awalnya gini, ada yang coba ngitung begitu. Boleh lah. Tapi yang dicontohkan Rasul itu ahyal lail 10
akhir, gak ngitung ganjil genap, sehingga tidak perlu diskusi kalau beda awal dan akhir, awal Ramadannya antara ahlul ru'yah dengan ahlul hisab. Tidak berdiskusi kira-kira Tuhan berpihak kemana ya, karena beda malam Lailatul Qadarnya ya. Pokoknya yang dicontohkan Rasul ahyal lail selama 10 hari, gak lihat genap ganjilnya. Ahyal lail wa aiqadu ahlah. Apa? Rasul contohnya membangunkan keluarganya, tidak berdiri sendiri ya. Anak cucunya bangunkan. Susah juga kadang ya, karena asul awahir itu anak saya biasanya balik dari pondok yang sedang balas dendam ya. Biasa di pondoknya rajin bangun, tapi di rumah susah ya. Ahyal wajada wasada mi'zar. Rasul itu jada, betul, ini memerlukan tentang mujahadah ya. Rasul aja effort istilah anak sekarang gitu ya, usaha besar itu bagaimana menjaga tidak tidur semalaman di asul awal. Ya, Rasul aja bermujahadah, orang yang telah diampuni dosa sampai akhirnya, apalagi mestinya kita dosa, masya Allah gampang sekali. Wasadda mi'jar, gambaran mujahadahnya adalah apa? Ikat pinggang. Mi'jarnya, sarungnya diketatkan. Jadi wasada mi'jar ini menggambarkan untuk tetap fokus ibadah. Sisi lain menggambarkan bahwa pada asul awahir itu ya tidak menafkah batin terhadap istri-istrinya, fokus ibadah dengan simbolnya wasada mi'jar selama bulan Ramadan aslawa. Jadi ketika sabda Rasul al-mi'jar al-ijar wa huwa kinayatun an i'tizalin nisa. Jadi ini jadi kinayah aja, jadi bahasa simbolik Rasul ketika asro awahir tidak menggauli istri-istrinya, fokus ibadah. As-sadis yang keenam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa habu ilallah minal mu'min dha'if. Jadi ini hadisnya sahih, ini riwayat Muslim. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik khair, dan tidak hanya sampai khair di sana, ahabba ilallah, daripada mukmin yang lemah. Kuat ini tidak hanya kuat fisik, tapi juga kuat rohaninya. Makanya ada pendidikan jasmani dan rohani. Mengedepankan penguatan fisik, mengabaikan rohani, ya salah. Jelas salah. Tapi mengabaikan penguatan fisik pun menurut hadis ini tidak tepat. Makanya kalau di pondok-pondok yang hanya ngaji aja, itu menurut hadis ini kurang tepat ya, kurang tepat. Dalam tradisi pondok salaf itu memang kan tidak ada program olahraga, itu gak ada, itu tradisi orang salaf itu. Yang ada ngaji. Walaupun ada bangun rame-rame pagi gerak, itu adalah apa? Ro'an ya, kerja bakti, bersih-bersih setiap hari Jumat. Ada olahraga itu. Makanya kalau pondok-pondok modern sekarang udah clear itu, mesti ada olahraga apa, sehat. Harus sehat. Karena memang mu'min qawi khair, itu sabda Rasul. Dan ahabba ilallah, lebih baik dan cintai Allah. Jadi seorang mukmin itu ya bukan yang kelemprang-kelemprah, mestinya begitu ya. Ada pakai baju yang kuat, kelihatan jalan yang tegap, kokoh gitu. Ya, sakit-sakitan, gizi terpenuhi. Jadi kalau terlepaslah orang banyak negatifnya MBG ya.
banyak alternatifnya MBG. Tapi kalau tujuan awalnya menurut saya bagus-bagus juga. Karena problem yang paling besar bagi yang mayoritas kita muslim itu justru apa? Pembunuhan gizi. Orang-orang yang elit bolehlah gitu ya, yang sekarang banyak bersuara itu. Tapi masa Allah itu menengah ke bawah itu kebanyakannya mayoritas muslim. Itu pembunuhan gizi itu. Ini yang saya cerita tuh bagaimana MBG disambut di pondok saya di kampung itu, kebetulan santrinya kan menengah ke bawah. Itu ketika kita siapin makan itu hanya 2 kali, yang 1 kalinya makan sendiri, usahakan pembunuhan gizi. Ya gak ada makan satunya. Masa ada santri di tempat saya itu minum susu, gak ada itu. Baru setelah program MBG ini minum susu. Sehingga cerita adik saya tuh ya orang yang protes ya nggak gitu juga. Coba di masyarakat benar itu pemenuhan gizi, nggak kasih aja uangnya langsung kepada orang tuanya, itu mayoritas yakin nggak jadi makanan bergizi, ya toh. Apalagi bapaknya perokok, malah buat beli rokok, makanan tidak bergizi. Ada saudara-saudara saya yang jualan kaki lima, itu kasih aja itu uangnya biar makan beli cireng atau apa, masalah jauh sekali dari standar gizi itu. Sisi itunya sebenarnya bagus itu. Untuk kebangkitan kita memang ada problem pemenuhan gizi pada masyarakat kita yang mayoritas yang muslim itu menengah ke bawah. Cuman ya tata kelolanya yang belum beres. Itunya yang dikelola mestinya. Kenapa? Mukmin khair itu lebih baik. Untuk menghancurkan muslim ya dilemahkan itu, kelemah gizinya gitu kan. Lemah rohani. Jadi tidak hanya masalah rohani tapi juga fisik. Wasta'in billahi wala ta'jaz. Jadi itu perintah Allah. Jadi jangan bermintalah tolong kepada Allah, jangan lemah. Muslim itu jangan orang yang lemah orangnya itu. Wa in asobaka sa'in fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Walakin qul qadarallah wa ma sa'a fa'ala fa inna law tabtahu amal syaitan. Ciri seorang mukmin itu yang dikuat secara fisik, kuat secara rohani, dan yang berikutnya adalah melahirkan sikap yang apa? Yang optimis. Makanya dalam sabda Rasul ini, kalau menimpa padamu sesuatu jangan kau katakan seandainya. Bisnis rugi, langsung ngomong seandainya, itu gak boleh, dilarang. Karena itu tidak menimbulkan optimisme, yang ada melahirkan putus asa. La tai'as min rawihillah gitu kan. Jangan putus asa. Tapi katakanlah qadarullah, sudah takdir. Kita ini disuruh melakukan namanya apa? Usaha. Karena kita belum tahu takdir Allah. Tapi kalau sudah kejadian, maka itulah takdir Allah. Sehingga tidak ada menyesal apapun yang menimpa. Dan selalu optimis untuk berhasil selama belum terselesaikan. Makanya mestinya pengusaha muslim itu mestinya sukses semua, enggak pernah patah kok. Kalau sudah gagal sekali, lanjutin lagi. Kita belum kan kita enggak tahu kedua kalinya gagal atau ketiga kalinya. Baru kalau sudah gagal, oh ya itu takdir. Sudah takdir, kita lanjutin lagi. Faida faragta fansab. Makanya mestinya orang kaya itu orang muslim mestinya. Karena sangat optimis dalam bisnisnya. Bisnis lega optimis ya gak bakal berhasil maju ya. Kalau ngitungnya pesimis dalam bisnis masa bisa maju? Gak ada, gak bakal maju. Gak bakal kreatif dia. Kenapa tidak boleh menggunakan lau seandainya? Karena kalau kata seandainya itu tabtahu amal syaitan, membuka pintunya perilaku setan, akan membuat kita putus asa.
jeduk kena musibah, naik mobil, naudzubillah ya, kena tabrakan, langsung sampai ini nggak terima. Seandainya saya nggak naik mobil, ya sudah takdir Allah, qadar Allah. Bisnis usaha merintis terus jatuh, seandainya, nggak ada, nggak lau, sudah itu takdir Allah, selesai. Kita lanjutkan dengan usaha kita, dengan kehidupan berikutnya untuk lebih baik. Mestinya begitu seorang muslim. Itu namanya mukmin yang kuat. As-sabi yang ketujuh. Wa anhu masih dari Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala hujibatin nar bis sahawat wa hujibatil jannah bil makari, muttafaqun alaih. Neraka itu, pedihnya neraka, apinya neraka itu terselubung oleh syahwat, digambarkan menjadi seolah-olah indah. Sementara surga itu terselubung dengan apa? Dengan makari. Menurut kita susah melakukannya. Saya sering menggambarkan dengan sebuah gambaran bagaimana hiburan malam, ya, hiburan malam harus bayar ratusan ribu, orang antri. Padahal hiburan malam tidak semuanya, mesti banyakannya tidak positif kan, gitu, mesti indah. Tapi masuk jalan ke surga, masjid lo gak dikunci 24 jam, gak perlu pakai tiket, tapi susah masuk masjid. Sampai sekarang nempel di kepala saya itu ada sebuah karikatur Kompas ya Pak, Tempo ya, yang suka ada karikatur. Dulu kan suka ada karikatur ya, menggambarkan ini jalan surga, jalannya enak belakangnya itu, tapi penjaganya orang laki-laki kayak berotot, jenggotan, menyeramkan lah gitu ya. Sementara kalau yang jalan ke neraka walaupun sulit, penjaganya wanita cantik yang menggoda. Itulah gambarannya. Kalau kemaksiatan kelihatan indah walaupun ujung-ujungnya celaka. Kebaikan walaupun ujung-ujungnya kebaikan itu surga ya, berat sekali. Nah, di sana kenapa harus mujahadah, harus ada effort lebih, kata anak sekarang, effort ya, usaha yang lebih mujahadah. Tidak bisa normal-normal saja dalam melakukan kebaikan karena berat. Wa an Abi Abdillah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, dari Abi Abdillah Hudzaifah bin Yaman. Jadi Hudzaifah itu panggilannya Abi Abdillah. Qala sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dhatal lail. Nah, ini menggambarkan ternyata ada juga beberapa sholat lail Rasul yang para sahabat ngikutnya. Tidak murni sendirian. Walaupun yang berjamaah itu yang ditunggu-tunggu itu yang riwayat kita hanya sholat tarawih. Tapi ternyata ada sholat lail yang berjamaah. Ini hadisnya gambarannya. Bahwa saya bersolat beserta Nabi suatu malam, bab tatah al-Baqarah. Bayangin aja ketika sholat malam taraweh ya di sini, imamnya tiba-tiba alif lam mim. Waduh, gimana gak stres kita ya. Waduh, ini surat Al-Baqarah. Ternyata tidak hanya kita, sahabat aja pusing itu. Bab tatah al-Baqarah. Ketika dibaca Al-Baqarah langsung pakultu. Ini dalam hati, gak diucapin dengan lisan ya batal salatnya. Yarka indal mi'ah. Lah, Rasul ini paling baca 100 ayat dari Al-Baqarah. Summa mado, selesai 100 ayat kok lanjut. Pakultu yusolli biha fi raq'ah. Ya, 1 Al-Baqarah berarti ini Rasul ini. Buktinya setelah 100 ayat sok si lanjut.
Pamado, ya Al-Baqarah selesai, lanjut sholat ternyata. Lanjut berdiri itu tidak ruku. Yarka biha sumabtataha an-nisa. Bayangin aja, habis Al-Baqarah an-nisa, masalah Al-Baqarah itu loh 2 juz seperempat. Ya, Al-Baqarah 2 juz seperempat. Terus surat an-nisa Baqarah. Terus sumabtataha Ali Imran, terus Ali Imran Baqarah. Yaqra mutarassilan idza marra bi ayatin bihat. Nah, ketika bacanya baca runtut satu surat itu idza marra bi ayatin bihat tasbih sabah. Jadi kayak ini digambarkan oleh contoh Rasul, makanya ya ada contohnya juga. Biasanya di kita kalau baca surat Sabihis, baru di akhirnya sholawat kepada Nabi Ibrahim, kan begitu ya. Ya di sini ada contoh dari hadisnya. Ketika Rasul sampai pada ayatnya tasbih, beliau tasbih, subhanallah, gitu kan. Tapi di kita jangan disuarakan dengan keras, ya batal puasanya. Tapi biasanya kita kalau ada yang qori kan, enak banget, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar ya. Tapi ini contohkan Rasul juga begitu. Tapi dalam sholat malam ini. Wa idza marra bisu'al sa'ala. Saya kalau baca Quran enak nih, kalau ada yang suka imamnya itu ayat-ayat pilihan. Biasanya ayat-ayat doa Nabi Ibrahim gitu ya. Enaklah kita sholat sambil berdoa. Tapi ya itu sholat dicontohkan Rasul pun sholat pribadi kok, bukan sholat jamaah. Jamaah ya ikut madhabnya Pak Sueb aja. Kalau sholat kedua pakai kulhu gitu ya, sehingga yang belakang lari itu makin kenceng, takut ketinggalan. Ya, gak apa-apa, ujung jamaah harus singkat. Kalau ingin panjang ya sholat sendiri. Tapi enak itu. Ketika sedang ada sholat soal wa idza marra bi ta'awada. Kalau bicara tentang tentang siksa neraka, tentang adab hari kiamat, kita mau berdoa kepada Allah, berlindung. Summa raka'a faja'ala yaqul subhana rabbil azim. Ini gambaran bacaannya apa? Bacaannya ruku itu adalah subhana rabbiyal azim. Pakana ruku'u nahwa min qiyamih. Wah, itu sing susah itu ya. Rukunya panjangnya setara dengan berdirinya. Jadi kalau tadi seperempat Al-Quran, ketika berdirinya rukunya panjangnya sama dengan seperempat Al-Quran. Jadi ketika bagaimana mencari rumusan ilmiahnya kenapa tahajud itu sehat, itu diantaranya ternyata dengan posisi ruku gitu kalau lama, nah itu ada logikanya. Lama itu mengakibatkan bagaimana meningkatkan imunitas tubuh itu ilmu kedokteran lah, Pak dokter yang paham itu. Yang jelas itu ada sampai dalam tradisi agama itu yang di India, yaitu tadi semedinya seperti posisi ruku lama gitu, seperti ruku lama. Nah, rukunya lama sekali sepanjang dengan berdiri. Qala sami Allahu liman habina rabbana lakal ham. Itu berarti ini apanya? Bangun dari ruku. Summa qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'a. Berdirilah lama juga sebagaimana ketika berdiri ketika sedang baca ayat Al-Quran tadi. Terus bacaannya apa? Nah ini di Surabaya juga saya pikir-pikir kok kreatif ya di Surabaya itu saya. Dan itu bukan karena hanya Surabaya, karena memang terpublikasi internasional. Ada seorang guru besar juga membuat namanya sholat bahagia. Namanya Prof. Ali Aziz ya, sholat bahagia. Dan ini diajarkan keliling dunia ini. Kalau Ramadan tuh gak di Indonesia, dia keliling ke berbagai negara Eropa mengajarkan sholat bahagia.
Bagaimana bisa panjang begitu itu? Yaitu dia membuat doa-doanya, tapi di hati, tidak boleh lisan gitu ya. Subhanallah, subhanallah. Ketika di sana itu bagaimana berdoa minta tolong kepada Allah sehingga lahirlah air mata, mencucurkan air mata, menyesal segala dosa. Sepanjang itu loh, sepanjang baca seperempat Al-Qur'an. Kapan-kapan lah di sini coba kita ngondang itu. 2 orang profesor itu, satunya tahajud, satunya sholat bahagia. Hampir sama ketemunya. Summa qala sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Summa qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'a. Summa sajada faqala subhana rabbiyal a'la. Pakana sujuduhu qariban min qiyami. Jadi kalau seperempat Al-Quran itu dibaca, habisnya ambil aja 1 jam. Nyampe 1 jam, 1 jam mau bacanya, baca yang tartil. Ketika ada ayat minta tolong terus ta'awun, berarti 1 jam berdiri, 1 jam ruku, 1 jam berdiri dari ruku, 1 jam sujud, 1 jam lagi sujud. Ya 5 jam sudah. Ya 5 jam, Masya Allah. Itu sholat malam Rasul itu ya. Kita ini Masya Allah ada berapa piala sholat taraweh tercepat di dunia di Blitar, hanya berapa detik. Untuk apa viral itu ya? Itu pun saya yakin untuk viral-viralan saja. Akhirnya bagi yang gak suka sholat taraweh 20 langsung, itu sholat taraweh 20 gak bener lah. Yang dia yang gak bener tuh, yang dipiralkan. Yang lainnya ya gak ada yang secepat itu. Saya pas menjelang Ramadan itu berkunjung ke pondok yang makan dianggap Paku Banten itu ya. Kebetulan sudah meninggal kiai sepuhnya, sekarang sudah dipegang sama anak pertamanya ya, yang dianggap karomah itu. Dia menggambarkan kalau sholat tarawihnya gimana? 20 rakaat. Jadi dalam 20 rakaat itu full 1 Al-Quran. Jadi mulai jam berapa? Mulai jam 10-an sampai subuh katanya. Dan tiap malam mau tarawih di sini. Oh, udah enggak ya, pulang aja saya. Saya enggak kuat, belum makomnya seperti itu. Ya gitu, itu enggak direportase yang gitu. Yang taunya yang kayak di Blitar yang jungkir-jungkir itu. Orang yang mengatakan 20 aja malu juga kalau lihat kayak begitu, itu enggak benar. Atasi an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan fa atol al-qiyam hatta bi amrin su'in. Dari Ibnu Mas'ud termasuk sahabat besar ya, yang menjadi rujukan para sahabat-sahabat lainnya. Saya sholat beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam. Nah ini berarti ada berjamaah sholat malam itu ya, sudah ada ternyata. Fa'atola qiyam, Rasul itu panjang sekali sholat malamnya ini, sehingga saya pernah berangan-angan jelek. Oh, sahabat loh berangan-angan jelek, kaget kita nih. Ternyata orang lain juga sahabat. Wakila wa mahaman tabi, apa angan-angan jelekmu itu? Qala hamamtu an adlis wa ada. Saya ini sana Rasul kok sholat kok lama sekali sampai berangan-angan jelek. Angan-angan jeleknya apa? Sudah niat berhenti aja, keluar dari sholat beserta Rasul. Gak kuat karena lamanya sholat malam. Al-Asir dari Anas radhiyallahu anhu, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum